negeri. Ini menarik. Sebenarnya kalau saya sendiri lebih menyebutnya sebenarnya bukan ketahanan pangan, jadi lebih ke kemandirian pangan. Jadi gini, perspektifnya harus kita rubah dulu. Analoginya adalah ketika kita sebagai keluarga memiliki sumber daya yang besar. Di sini kita analogikan adalah ketika kita punya harta atau punya sumber daya yang sangat luar biasa, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita jaga. Iya dong, pasti dijaga dong. Gak mungkin kita punya harta gak kita jaga. Entah kita bangun tembok yang tinggi, entah pagar yang dialiri listrik. Nah itu pokoknya untuk menjaga kita punya harta. Itu dulu sebenarnya. Nah, ada gak sih kemungkinan tetangga sirik, iri? Pasti ada. Gak mungkin gak ada. Namanya bertetangga pasti ada namanya iri sama sirik. Nah itu yang kita harus waspadai. Jadi konsep sumber daya laut yang besar ini harus dijaga agar tetangga-tetangga kita itu tidak bisa sewenang-wenang di wilayah kita. Dan arti gini, bisa nggak sih mereka kecipratan sedikit? Atau mereka mau mendapatkan itu dari kita? Bisa aja kan? Ya karena manusia adalah ingin kaya. Istilahnya kalau bahasa nggak enaknya sebenarnya maling. Maling itu kan masuk, dia mau ngambil sesuatu dari kita itu tanpa izin. Nah itu yang kayak kita hindari. Di sini makanya penjagaan atas sumber daya ini harus diperkuat dulu nih. Karena itu adalah harta kita, harta yang harus kita jaga. Bahkan kalau bisa, tetangga nggak ngelihat itu. Tetangga nggak ngelihat kita punya sumber daya setelah kebentuk nih si penjagaan kita. Jadi yang kita bangun lagi adalah gimana sistem keluarga ini membentuk suatu kekuatan bersama. Dalam arti gimana ekonominya, gimana sosialnya, dan gimana lingkungannya. Nah ketika udah ngebentuk, kita udah ngejaga dan kompak bareng-bareng dalam satu keluarga menjaga laut kita yang sangat kaya ini. Nah, gimana caranya untuk memberikan edukasi kepada keluarga, ke para anggota keluarga, sehingga nantinya ke depannya mereka akan tetap menjaga, terus-menerus menjaga, terus-terus mengelola, terus-menerus menjadikan ini sebagai kekuatan dari keluarga itu. Gitu loh. Nah, jadi setelah dijaga, terus penguatannya dari edukasi kepada anggota keluarga. Lalu yang terakhir adalah gimana kita biar bisa menjaga ini terus-menerus sampai ke generasi yang nggak terbatas misalkan. Jadi jangan sampai ya seluruhnya kita ambil sekarang dan kita nggak mempedulikan generasi nanti selanjutnya. Itu kayak ya gimana gitu, kayak nggak etis aja. Karena kita sebagai sesuatu pengelolaan dalam keluarga yang bareng, kita harus ngerasain semua itu bareng-bareng. Jadi dalam arti penjagaan dan semuanya itu harus dilakukan secara bersamaan dan kontinu. Jadi konsep sumber daya laut ini merupakan yang punya itu adalah kita. Jadi kita harus ngejaga, harus ngelola secara maksimal, dan jangan sampai ada maling, jangan sampai ada yang mencuri, bahkan dari dalam diri keluarga itu sendiri. Nah itu yang kita nggak tahu sih sebenarnya dari dalam keluarga itu sendiri gimana mereka atau dia bisa ngobrak-ngabrik keluarga kita. Itu yang perlu kita waspadai. Nah jadi perspektif sumber daya laut yang kita miliki dari negeri yang sangat kaya ini adalah pertama kita harus ngejaga. Kita ngejaga terus jangan sampai juga dalam keluarga ada yang kelaparan, kan jadi lucu gitu. Kita punya sumber daya yang besar, tapi di dalam keluarga sampai ada yang kelaparan, kan itu kayak gimana sih pengelolaannya, gimana sih manajemennya. Nah ini yang perlu dipikirkan. Jadi masa kita keluarga bareng-bareng, kita ngelola bareng-bareng, tapi ada yang kelaparan? Wah, itu menjadi suatu pertanda tanya yang sangat besar. Kenapa gitu? Nah di sini jadi konsep kenapa kita membayangkan sebuah keluarga ini akan lebih memudahkan kita untuk membuat struktur, gimana cara menjaga, gimana cara mengedukasi, gimana cara tujuan ini tercapai bareng-bareng. Jadi dalam bentuk keluarga. Untuk lebih besarnya mungkin nanti bisa dikembangkan dalam bentuk suatu negara. Kan kalau negara bisa dalam bentuk sumber daya alam yang lain. Nah kalau ini laut, seperti itu. Bayangannya adalah sebuah keluarga yang memiliki sumber daya laut yang besar.
aku balikin lagi, ini ke kemandirian pangan, dalam arti sebuah keluarga yang memproduksi, menggambarkan sebuah keluarga yang memproduksi pangannya sendiri. Jadi gini, aku selalu mengilustrasikan ke semuanya itu dalam satu keluarga. Tadi kita udah ngebahas mengenai bagaimana peran keluarga untuk menjaga sumber daya alam, terutama lautnya. Nah sekarang, gimana di dalam keluarga ini sendiri? Karena yang dimaksud adalah industri dan rumah tangga. Jadi gini, kalau dalam rumah itu, saya mengibaratkan industri adalah istri yang memasak, istri yang mengolah makanan. Itu adalah suatu bentuk industri. Nah, di sini, gimana peran istri bisa menyajikan ikan atau produk-produk ikan yang kita punya itu untuk keluarga kita sendiri. Gini, misalkan dalam 10, ilustrasinya adalah 10 ikan. Mungkin karena gambaran ini dilihat dari negeri ini adalah 10 ikan ternyata yang dimakan sama keluarga itu cuma 3. Nah lantas apakah seorang istri akan bilang ternyata mereka nggak suka ikan, mereka nggak suka makan ikan. Lantas apakah seperti itu seorang istri? Seorang istri di sini bisa mencakup seorang, kalau aku ngebarat ini adalah seorang menteri. Jadi dalam satu keluarga ini ada menterinya, jadi ada kepala keluarganya. Nah, seorang istri tidak menyerah segitu. Jadi ketika melihat suatu masalah, oh ternyata keluarga kami yang makan ikan yang dimakan hanya 3 ekor dari 10. Lantas sang istri akan kreatif dong, dan arti apakah yang harus dirubah bumbunya, apakah cara penyajiannya yang harus dirubah, atau juga bisa menerangkan bahwa ikan ini merupakan sumber protein yang mudah diserap bagi tubuh loh, daripada ayam dan daging. Dan ikan ini ternyata lebih banyak nutrisinya yang dibutuhkan oleh tubuh. Dan kita bisa ngelihat, misalnya seorang istri menyampaikan bagaimana negara sebelah, atau kita sebut namanya Jepang, itu konsumsi ikannya yang sangat tinggi dan berdampak pada kecerdasan mereka. Habis kecerdasan mereka bisa turun ke etos kerja. Dari etos kerja kita bisa ngelihat bagaimana mereka semangatnya untuk hidup dan bagaimana mereka semangatnya untuk menghargai orang lain. Dan sini korelasi-korelasi dari kebiasaan makan ikan yang di Jepang itu bisa disampaikan oleh seorang istri kepada keluarganya bahwa ikan begini-begini loh yang tadi disebutkan. Nah, disitulah peran bahwa gimana industri ini atau rumah tangga ini dapat menguatkan dalam sisi perikanan. Sebenarnya ada beberapa hal lagi yang sebenarnya bisa mendukung. Pertama, sebenarnya ada tiga aspek yang harus saling berkolaborasi untuk menguatkan perikanan ini. Yang pertama adalah pemerintah. Tentu pemerintah harus mendukung bahwa kita punya sumber daya ini, dan ini harus dimaksimalkan di dalam negeri dulu. Jangan kita punya sumber daya ini, tapi gara-gara nggak ada yang mau makan, nggak ada yang mau konsumsi, lantas ya udahlah gue ekspor aja, atau ya udahlah saya ekspor aja gitu. Jadi kayak lucu aja, kesimpulan yang diambil itu adalah yang penting ada devisa buat negara. No, udah lakukan usaha apa aja sebenarnya untuk mengkampanyekan, mengedukasi masyarakat untuk mengkonsumsi protein ikan ini gitu. Jadi setelah pemerintah membuat model, turunkanlah itu kepada para pengusaha untuk bagaimana memenuhi konsumsi di dalam negeri. Nah, itu tugas pengusaha untuk menjaga ketersediaan stok ikan-ikan tersebut. Nah, langsung ke rumah tangga untuk, ya itu akhirnya adalah anak-anak yang cerdas. Lahirnya adalah generasi-generasi anak yang mau makan ikan, atau generasi-generasi yang bisa memilih makanannya dengan baik. Nah, seperti itu. Jadi industri rumah tangga dan terutama pemerintah kuat, bukan berarti ketika ada masalahan malah dilemparkan dalam hal materialis atau melihat dari devisa. Oh, udah kalau nggak suka ikan kita ganti. Loh, nggak gitu. Padahal ikan merupakan sumber daya yang kita punya, dan bukan lumayan lagi malah, dan tinggi malah. Dan menurut data malah perikanan Indonesia ini mempunyai peringkat 2 setelah Cina. Wow, gitu kan? Dan apalagi jika ini dikelola dengan baik, dikelola dengan serius, perikanan ini akan menjadi topnya dunia. Dan apalagi, bukan topnya dunia, apalagi bisa menyuplai masyarakat Indonesia itu sendiri. Itu keren banget.
dan kita kemandirian pangan dalam arti kita bisa memproduksi makanan kita sendiri itu akan tercapai. Seperti itu. Dengan melimpahnya sumber daya ikan di Indonesia, ayo kita makan ikan atau kita konsumsi ikan. Karena ikan memiliki kandungan protein, terutama protein yang mudah diserap oleh tubuh, nutrisi-nutrisi yang penting bagi tubuh, mencerdaskan otak dan membuat badan sehat terutama. Nah, di sini Garis Kebun atau saya ingin menyampaikan bahwa ayo kita kuatkan kemandirian pangan melalui apa yang kita punya, apa yang kita ada di negeri ini untuk kemakmuran atau kesejahteraan masyarakat Indonesia. Jadi jangan impor terus, jangan sesuatu yang nggak disuka belum tentu dibuang, malah harusnya yang belum tentu disuka kita harus mengedukasi. Udah sampai mana kita mengedukasi, sudah sampai mana kita mengupayakan agar sumber daya ini bisa dimaksimalkan di tanah negeri kita sendiri.